Selamat bertemu kembali guys di kanal YouTube Siap Jadi Pengusaha. Saya akan lanjutkan perjalanan saya ya dari seorang karyawan menjadi pengusaha. Yang pertama sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Jadi setelah saya melihat sosok seorang ibu saya yang sangat gigih ya sebagai seorang pengusaha, mulailah saya setelah dari SD itu saya masuk SMP ya. Dan mulai saya tuliskan ya bahwa saya suatu saat saya ingin menjadi pengusaha. Lalu saya uraikan berbagai macam alasan ya. Saya tuliskan alasan-alasan itu dan setiap bangun tidur selalu saya baca alasan-alasan itu. Lalu saya dari SMP saya ke SMA, dan kebetulan ketika di SMA saya saat itu ingin mandiri ya, ingin mencoba melakukan semuanya dengan sendiri ya. Akhirnya saya ajukan ke orang tua untuk meminta tinggal di salah satu sekretariat organisasi di daerah Bogor, dan sekaligus dari organisasi saya berangkat ke sekolah ya, kira-kira itu teman-teman. Nah, ketika saya di organisasi, saya buka namanya bimbingan belajar untuk anak-anak SMP dengan nama Millennium, karena namanya waktu itu lagi tren, dan saat itu saya lebih banyak mengandalkan saya adalah berasal dari SMA yang favorit di daerah Bogor, sehingga dari informasi itu menjadi dasar saya untuk menyampaikan ke anak-anak bimbingan belajar, anak-anak SMP, untuk mereka mau belajar di bimbingan belajar yang saya buat waktu itu. Waktu itu saya masih sendiri ya, dilakukan oleh sendiri ya, karena waktu itu saya tidak terlalu berpikir untuk merekrut orang ya, tapi tadi itu saya hanya ingin menjadi seorang pengusaha, ingin secara mandiri, ingin menghasilkan dari apa yang telah saya lakukan. Nah, dari SMA tadi saya lanjut ke kuliah ke Bandung, dan saat itu saya bertemu dengan salah satu teman saya di jurusan teknik kimia, dan di kampusnya dia sedang mengembangkan produk semisal nata de coco ya, kerjasama dengan kampus dan memproduksi di kampus. Dan saat itu saya juga tetap ingin mandiri ya. Akhirnya saya meminta kepada teman saya itu untuk memasarkan produk nata de coco itu ke warung-warung sekitar kampus. Saya kelilinglah ke warung-warung sekitar kampus, dan saya coba tawarkan produk ini, dan sebagian besar mereka nego harga ya, bisa gak dengan harga yang lebih murah. Dan saat itu saya sebagai seorang pemula ya, masih tergolong pemula, menjadi seorang menjalankan usaha tadi ya, masih malu-malu ya. Apalagi saya juga sebelumnya karakternya adalah pendiam ya, introvert ya, sehingga untuk menyampaikan harga itu menjadi sebuah tantangan sendiri waktu itu ya. Nah, setelah itu saya selesai dari kuliah di Bandung, saya lanjut kuliah di Bogor ya, di Bogor. Dan saat itu saya sambil kuliah saya ikut pesantren ya, di salah satu pesantren di daerah Bogor. Dan saat itu saya juga tetap menjalankan usaha ya. Saya beli ke pasar ya, beli makanan ringan, saya langsung ke pondok ya, lalu saya minta bantuan teman-teman santri untuk memasukkan ya makanan yang di pasar itu, makanan kacang yang lainnya, ke dalam plastik yang kecil-kecil, lalu direkatkan oleh lilin ya. Dan saat itu pemasaran saya adalah saya menyimpan di warung-warung di kampus ya, dan di pesantren juga ya. Saya simpan di warung, lalu biasanya setiap 1 minggu saya meminta setoran dari mereka ya. Dan saya juga saat itu
aktif di organisasi ya, dan saya manfaatkan juga di organisasi itu saya memasarkan produk saya, makanan tadi ya. Jadi setiap ada pelatihan saya simpan makanan itu di depan kelas dan mereka bisa mengambil makanan itu dan mereka memasukkan uang itu ke dalam kotak yang telah saya sediakan ya. Jadi itulah awal ya saya merealisasikan untuk berusaha untuk menjalankan usaha, yaitu sejak saya SMA hingga saya kuliah di perguruan tinggi. Oke guys, sementara itu dulu, nanti kita akan lanjutkan di bagian berikutnya ya. Tetap di kanal YouTube Siap Jadi Pengusaha ya. Tetap semangat, salam entrepreneur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.